Aku menandatangani akad itu dengan tangan gemetar. Bukan karena cinta, bukan karena iman, tapi karena satu kalimat yang membuatku tak bisa mundur. Setelah menikah, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Begini awal mulai kisahku. Nama saya Fahri, seorang TKI asal Jawa Tengah yang sudah 3 tahun bekerja di Timur Tengah. Hidup di negeri orang mengajarkan satu hal paling pahit. Harga diri bisa ditukar demi bertahan hidup. Hari itu, panas gurun menempel di kulit seperti kutukan. Saya berdiri di ruang tamu rumah besar bergaya Arab klasik. Dinding marmernya dingin, kontras dengan dada saya yang sesak. Di hadapan saya duduk seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun menyimpan kelelahan panjang. Namanya Zahra Al-Humaidi, seorang janda kaya terpandang dan kesepian. Saya tidak pernah membayangkan akan menikah dengannya. Semua bermula 3 minggu lalu saat majikan lama saya meninggal dunia. Kontrak kerja saya otomatis berakhir. Visa terancam habis, tabungan hampir kosong, dan agen tenaga kerja lepas tangan. Saya tidur di musyola kecil, makan dari sisa dapur, menunggu nasib seperti orang terbuang. Hingga suatu malam seorang pria Arab datang menghampiri saya. Ia memperkenalkan diri sebagai Khalid, kepercayaan Zahra. Tawaran itu terdengar seperti mimpi sekaligus jebakan. Madam Zahra membutuhkan suami. Pernikahan sah. Tidak ada paksaan fisik. Sebagai imbalan, semua masalahmu akan selesai. Saya tertawa getir waktu itu. Menikah demi bertahan hidup? Tapi ketika Khalid menyebutkan fasilitas izin tinggal dan sejumlah uang yang tak pernah saya sentuh seumur hidup, tawa saya mati. Saya minta waktu berpikir, namun waktu tidak berpihak pada orang miskin. Kini saya duduk di samping Zahra. Jarak kami dekat, tapi terasa jauh. Ia mengenakan pakaian hitam elegan, aroma parfumnya lembut namun berat, seperti kenangan lama yang tak selesai. Saat ijab kabul diucapkan, suara saya hampir tak keluar, saksi mengangguk, akad sah. Zahra menoleh pelan ke arah saya. Tidak ada senyum bahagia, hanya satu kalimat pendek yang membuat jantung saya berdebar tak karuan. Mulai hari ini kamu milikku, tapi imbalannya tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Malam itu saya sadar, saya tidak hanya menikahi seorang janda, saya telah menjual masa depan saya pada rahasia yang belum saya pahami. Pagi pertama sebagai suami Zahra datang tanpa ucapan selamat. Tidak ada sarapan bersama, tidak ada sapaan hangat. Rumah besar itu terlalu sunyi untuk disebut rumah pengantin. Langkah kaki saya menggema di lorong panjang berkarpet tebal, seolah setiap tapak mengingatkan bahwa saya hanyalah tamu yang terikat akad. Seorang pelayar perempuan membawakan pakaian baru untuk saya. Semuanya mahal, rapi, dan asing. Tidak ada satupun yang saya pilih sendiri. Madam meminta Anda mengenakan ini, katanya singkat. Saya mulai paham. Pernikahan ini bukan tentang kebersamaan, ini tentang aturan. Zahra akhirnya memanggil saya ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh rak buku hukum dan dokumen bisnis. Ia duduk tegak di balik meja besar, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Kita perlu kesepakatan, ucapnya tanpa basa-basi. Ia menyodorkan sebuah map coklat. Isinya membuat tenggorokan saya kering. Kontrak pernikahan tambahan, perjanjian kerahasiaan, dan daftar kewajiban. Kamu akan tinggal di rumah ini. Kamu tidak bekerja di luar. Tidak boleh pergi tanpa izin. Tidak boleh bertanya tentang masa laluku. Dan satu hal terpenting, ia berhenti sejenak menatap saya lurus. Nama keluarga ini punya musuh. Jika kamu melanggar aturan, bukan hanya kontrak yang berakhir. Saya mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti ancamannya. Di bagian akhir map, ada rekening atas nama saya. Angkanya membuat kepala saya berputar. Uang itu cukup untuk membebaskan keluarga saya dari utang, membangun rumah, bahkan membuka usaha. Inilah imbalannya. Tapi mengapa rasanya seperti jebakan yang makin mengatup? Hari-hari berlalu, saya diperlakukan baik, tapi tidak pernah bebas. Setiap sudut rumah diawasi. Setiap tamu menatap saya dengan tatapan aneh, seperti saya bukan suami, melainkan barang yang dibeli. Suatu malam, saya mendengar Zahra menangis. Bukan tangis lemah, melainkan tangisan tertahan seseorang yang terlalu lama menyimpan luka. Saya ragu, tapi akhirnya mengetuk pintu kamarnya. Ia terkejut melihat saya. Kamu melanggar aturan, katanya dingin. Saya cuma khawatir, jawab saya pelan.
Untuk pertama kalinya wajah Zahra runtuh. Ia duduk menutup wajahnya dengan tangan. Mereka tidak ingin aku menikah lagi, katanya lirih. Keluargaku, mitra bisnisku, mereka takut aku menyerahkan warisan. Saat itulah saya mulai mengerti, saya bukan hanya suami. Saya adalah tameng. Namun sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, suara benda jatuh terdengar dari luar jendela. Lampu halaman tiba-tiba padam. Zahra berdiri panik. Mereka tahu, bisiknya. Detik itu juga saya sadar. Imbalan yang saya terima bukan sekadar uang dan izin tinggal, melainkan bahaya yang nyata dan saya sudah berada di tengahnya. Lampu halaman yang padam malam itu bukan kebetulan. Zahra berdiri kaku di samping saya, wajahnya pucat, matanya menajam seperti seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Masuk ke kamar. Sekarang, perintahnya pelan tapi tegas. Belum sempat saya bergerak, terdengar suara langkah tergesa di luar rumah. Para penjaga berlari, teriakan dalam bahasa Arab saling bersahutan. Jantung saya berdegup keras. Inilah pertama kalinya saya merasakan langsung harga dari imbalan yang dijanjikan. Zahra menggenggam pergelangan tangan saya. Dingin. Bukan dingin takut, melainkan dingin orang yang sudah siap kehilangan. "Kamu menyesal?" tanyanya tiba-tiba. Saya terdiam. Jika saya jujur, ya, tapi kata itu tertahan di tenggorokan. "Saya sudah di sini," jawab saya akhirnya. "Mundur juga percuma." Isya menatap saya lama. Untuk pertama kalinya sejak akad ada sesuatu seperti hormat di matanya. Malam itu berlalu tanpa penyerangan. Namun pagi berikutnya darah ditemukan di dekat gerbang belakang. Bukan darah Zahra, bukan darah penjaga, tapi cukup untuk menjadi pesan. Peringatan. Khalid datang siang hari dengan wajah tegang. Ia menarik saya ke sudut lorong. "Kamu harus hati-hati," bisiknya. "Tidak semua orang di rumah ini berpihak pada Madam." Saya menelan ludah. "Termasuk kamu?" Ia tersenyum tipis. "Kalau aku tidak berpihak, kamu sudah tidak berdiri di sini." Hari demi hari, saya mulai melihat retakan. Pelayan yang berbisik saat saya lewat. Tamu-tamu yang tersenyum tapi matanya menghitung. Nama saya mulai disebut di percakapan gelap. TKI miskin yang tiba-tiba jadi suami sah Zahra Al-Humaidi. Malam ketujuh Zahra akhirnya membuka sedikit tirai masa lalunya. "Suamiku dulu mati bukan karena sakit," katanya lirih sambil memandang jendela. "Dia dibunuh perlahan, dengan tekanan, dengan pengkhianatan." Saya menegang. "Mereka pikir aku lemah karena sendiri," lanjutnya. "Itulah sebabnya aku memilihmu. Orang luar tidak punya ikatan darah dengan mereka." Sekarang semuanya masuk akal. Saya bukan dipilih karena mudah diatur. Saya dipilih karena mudah dikorbankan. Namun anehnya, ketakutan itu berubah jadi tekad. Saya teringat wajah ibu saya di kampung, adik-adik saya yang menunggu kiriman uang. Saya sudah terlalu jauh untuk lari. "Kalau mereka ingin menjatuhkan ibu," kata saya pelan, "berarti mereka juga harus menjatuhkan saya." Zahra menoleh lama, lalu ia berkata dengan suara berat, "Kalau begitu bersiaplah, karena setelah ini tidak ada jalan pulang." Di luar suara azan menggema dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya saya sadar, pernikahan ini bukan lagi soal terpaksa, ini soal bertahan hidup. Pagi hari saat saya baru selesai salat, Khalid masuk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, sesuatu yang jarang saya lihat darinya. "Fahri, polisi akan datang," katanya pelan. Dada saya langsung sesak. "Kenapa?" "Ada laporan anonim, menyebutkan namamu." Belum sempat saya bertanya lebih jauh, deru mobil terdengar di depan rumah. 2 kendaraan hitam berhenti. Beberapa pria berseragam turun dengan langkah pasti. Rumah besar itu yang biasanya sunyi mendadak terasa sempit, menekan. Zahra muncul dari ujung lorong, wajahnya tenang, terlalu tenang. "Apa yang mereka tuduhkan?" tanyanya singkat. "Penyalahgunaan dokumen dan percobaan penipuan finansial," jawab salah satu petugas. Kaki saya hampir lemas. Tuduhan itu berat. Sebagai orang asing, saya tahu posisi saya paling lemah. Satu kesalahan kecil bisa berakhir deportasi atau lebih buruk. Saya dibawa ke ruang tamu, diminta duduk. Pertanyaan demi pertanyaan menghujani saya. Tentang asal-usul saya. Tentang pernikahan ini. Tentang rekening atas nama saya. "Saya tidak pernah menyentuh uang itu," kata saya jujur. "Semua diatur Madam Zahra." Salah satu petugas menatap Zahra tajam. Tapi sebelum ia bicara, Khalid menyela, menunjukkan dokumen asli dan bukti transaksi. Semua rapi, terlalu rapi. Setelah hampir 2 jam, polisi akhirnya pergi. Saya masih duduk terpaku, keringat dingin membasahi punggung.
Itu baru pembuka, kata Zahra pelan. Mereka ingin melihat reaksiku dan reaksimu. Saya menoleh padanya. Siapa? Ia menarik napas panjang. Kakak iparku. Dia merasa seluruh kekayaan ini seharusnya jatuh ke tangannya, dan kamu adalah alasan dia tidak bisa menyentuhnya. Saya mengepalkan tangan. Jadi benar, saya bukan sekadar tameng, saya umpan. Sore harinya, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya berdesir. Di kamar pelayan belakang, saya mendengar dua orang berbicara pelan. Salah satunya menyebut nama saya, yang lain menyebut jumlah uang. Saya tidak masuk, saya tidak berani, tapi saya tahu cukup. Ada pengkhianat di dalam rumah ini. Malamnya saya ceritakan semuanya pada Zahra. Untuk pertama kalinya ia tampak benar-benar lelah. Aku menyesal menyeretmu sejauh ini, katanya lirih. Saya menggeleng. Kalau saya mundur sekarang mereka akan menang, dan saya tetap jadi korban. Zahra menatap saya lama, lalu berkata dengan suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Lembut, hampir rapuh. Mulai malam ini kita berhenti berpura-pura. Kita hadapi mereka bersama. Di kejauhan, petir menyambar langit gurun. Dan saya sadar, nama saya sudah terlanjur tercatat dalam perang keluarga ini, bukan lagi sebagai TKI, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai target berikutnya. Sejak malam itu, udara di rumah terasa berbeda, bukan hanya sunyi, melainkan waspada. Setiap langkah seperti diawasi, setiap kata terasa bisa menjadi senjata. Zahra menepati janjinya. Ia tidak lagi memperlakukan saya sebagai orang bayaran yang kebetulan menjadi suami. Kami mulai duduk bersama, membahas siapa saja yang bisa dipercaya. Daftar itu semakin pendek. Khalid? Tanya saya. Dia setia, jawab Zahra cepat. Tapi kesetiaan pun punya harga. Kalimat itu membuat saya terdiam. Di dunia Zahra, semua hubungan punya nilai tukar. Jebakan kedua dipasang 2 hari kemudian, dan kali ini sasarannya lebih kejam. Sebuah paket dikirim atas nama saya. Isinya dokumen palsu dan sejumlah barang yang dilarang negara ini. Jika paket itu ditemukan di kamar saya, tamat sudah riwayat saya. Penjara, pengadilan, bahkan mungkin hukuman yang tidak pernah saya bayangkan. Untungnya Zahra bergerak lebih cepat. Paket itu dicegat sebelum sampai ke tangan aparat. Namun pesan yang menyertainya membuat dada saya dingin. Serahkan wanita itu atau kamu yang kami hancurkan. Saya membaca pesan itu berulang kali. Wanita itu, Zahra, istri saya. Perempuan yang awalnya hanya simbol kontrak, kini berubah menjadi manusia dengan luka dan ketakutan nyata. Semalamnya saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi satu pertanyaan kejam. Kenapa saya harus menanggung ini semua? Saya bisa saja pergi, menghilang, menyelamatkan diri sendiri. Dengan uang yang sudah masuk ke rekening, saya bisa kabur ke negara lain. Hidup baru. Masalah Zahra bukan urusan saya. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, wajah Zahra terlintas, wajah seorang perempuan yang sudah terlalu sering ditinggalkan. Ia menemukan saya duduk sendirian di teras belakang. Kamu ingin pergi, katanya, bukan bertanya. Saya menghela napas panjang. Kalau saya pergi, apa yang terjadi pada ibu? Ia terdiam lama, tapi akan bergerak lebih berani. Angin malam berembus kencang. Saya merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah saja bisa menyelamatkan saya. Atau menjatuhkan orang lain. Saya tidak kuat, kata saya jujur. Saya cuma TKI, bukan pahlawan. Zahra tersenyum pahit. Aku tidak butuh pahlawan. Aku butuh seseorang yang tidak lari. Kalimat itu menghantam saya lebih keras dari ancaman manapun. Saya berdiri. Kalau begitu, ajari saya bertahan. Mata Zahra berkaca-kaca, tapi suaranya kembali tegas. Mulai besok, kamu akan tahu semua yang mereka sembunyikan. Setelah itu, kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Saya mengangguk. Dalam hati saya tahu. Pilihan sudah saya buat. Bukan pilihan yang adil. Bukan pilihan yang aman. Namun sejak detik itu, saya bukan lagi sekadar korban keadaan. Saya telah memilih untuk melawan, meski taruhannya mungkin nyawa saya sendiri. Zahra tidak langsung membawa saya ke dokumen atau brankas. Ia membawa saya ke ruang yang selama ini selalu terkunci, ruang kecil di belakang perpustakaan. Di sana tidak ada kemewahan, hanya satu meja kayu tua, beberapa map lusuh, dan foto seorang pria Arab paruh baya dengan senyum kaku. Itu suamiku, kata Zahra pelan. Almarhum. Saya menatap foto itu lebih lama. Ada sesuatu yang aneh. Tatapannya seperti orang yang sedang terjebak, bukan orang yang hidup nyaman. Zahra membuka map pertama. Isinya laporan medis.
Map kedua, catatan transaksi perusahaan. Map ketiga, salinan pesan ancaman. Dia tidak dibunuh dengan pisau atau peluru, ucap Zahra. Dia dibunuh dengan tekanan, dipaksa menandatangani keputusan bisnis yang menghancurkan dirinya perlahan. Saya menelan ludah. Siapa yang menekan? Zahra menutup map itu dengan tangan gemetar. Keluarganya sendiri. Ternyata, perusahaan keluarga Al-Humaidi terlibat proyek besar yang berisiko tinggi. Suami Zahra ingin mundur, kakak iparnya menolak. Saat suaminya bersikeras, tekanan dimulai, audit palsu, fitnah, tuduhan pengkhianatan. Kesehatannya runtuh, ia meninggal dengan nama tercemar. Setelah dia mati, lanjut Zahra, mereka mengira aku akan diam, menyerahkan semuanya, tapi aku bertahan. Dan disitulah nama saya masuk. Saya bukan hanya tameng hukum, saya saksi hidup. Orang luar yang keberadaannya merusak rencana pengambil alihan warisan. Selama saya sah sebagai suami, Zahra tidak bisa ditekan dengan mudah. Kalau aku jatuh, kata Zahra di mic, kamu akan jatuh lebih dulu. Keesokan harinya, tekanan meningkat. Rekening saya dibekukan sementara. Visa saya diperiksa ulang. Seseorang dengan sengaja mengirim laporan ke kantor imigrasi. Saya mulai paham permainan mereka. Membuat saya panik, lalu menawarkan jalan keluar, meninggalkan Zahra. Khalid datang dengan kabar buruk. Ada orang yang ingin bertemu diam-diam. Dia bilang punya bukti kuat tentang kematian suami madam. Perangkap? Tanya saya. Bisa jadi, jawabnya jujur. Malam itu saya tidak tidur. Untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri ini, saya menulis surat untuk ibu saya. Bukan untuk dikirim, hanya untuk menenangkan diri. Jika sesuatu terjadi, setidaknya kata-kata itu pernah ada. Di teras, Zahra berdiri menatap langit. Kalau kamu ingin berhenti, sekarang waktu terbaik. Saya menggeleng pelan. Saya sudah terlalu tahu untuk mundur. Ia menoleh, menatap saya lama. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan lebih dari yang kamu bayangkan. Di kejauhan, suara mesin mobil berhenti. Pertemuan rahasia itu menunggu. Dan saya tahu, satu langkah salah saja bisa mengubah saya dari saksi menjadi tersangka. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat yang terlalu biasa untuk menyimpan rahasia besar. Saya datang hanya dengan Khalid, tanpa Zahra. Keputusan itu berat, tapi perlu. Setidaknya begitu katanya. Pria yang menunggu kami mengenakan jubah sederhana dan sorban kusam. Wajahnya keras. Matanya gelisah, ia memperkenalkan diri sebagai Yusuf. Aku bekerja di bagian arsip perusahaan Al-Humaidi, katanya pelan. Atau, dulu, ia menyodorkan flash drive kecil ke atas meja. Jantung saya berdegup lebih cepat. Di dalamnya ada rekaman dan dokumen, bukti tekanan sistematis terhadap suami Zahra, nama-nama besar terlibat. Kau minta apa sebagai gantinya? Tanya Khalid langsung. Yusuf tersenyum pahit. Perlindungan. Dan satu hal lagi, pastikan namaku hilang dari cerita ini. Kami sepakat bertemu kembali malam hari untuk serah terima resmi. Tapi saya tahu, kesepakatan di dunia seperti ini tidak pernah sederhana. Sore itu, sebelum kami sempat kembali ke rumah, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Fahri. Suara di seberang terdengar tenang. Terlalu tenang. Kamu sedang bermain api. Panggilan terputus. Malamnya semuanya runtuh. Polisi menghentikan kami di jalan. Kali ini bukan pemeriksaan biasa. Saya diborgol. Tuduhannya langsung dibacakan. Kepemilikan dokumen rahasia perusahaan dan percobaan pemerasan. Saya terpaku. Flash drive itu sudah ada di saku saya. Yusuf menyelipkannya diam-diam saat kami berpisah. Sebuah kesalahan fatal. Di kantor polisi, saya duduk sendirian. Tidak ada Khalid. Tidak ada Zahra. Jam berjalan lambat. Seperti ingin menguji kewarasan saya. Seorang penyidik masuk, melemparkan foto ke meja, foto saya di kafe, foto saya menerima flash drive. Kamu tahu hukum di negara ini, katanya dingin. Orang asing sepertimu tidak punya banyak ruang. Saat itulah pintu terbuka. Zahra masuk, diikuti pengacara dan Khalid, wajahnya tegang tapi matanya menyala marah. Dia di bawah perlindunganku, katanya tajam. Dan kalian tahu konsekuensinya. Tekanan berbalik arah. Saya dilepaskan sementara, namun dengan status yang mengikat, tidak boleh meninggalkan kota. Dalam perjalanan pulang, Zahra tidak bicara sepatah kata pun. Baru di rumah, ia menatap saya lama. Mereka sengaja menjebakmu, katanya pelan. Dan Yusuf, dia sudah menghilang. Saya menghela napas berat. Jadi sekarang? Sekarang, jawab Zahra, kita tidak lagi bertahan, kita menyerang. Kata itu menggema di kepala saya.
Karena sejak detik itu saya bukan hanya suami kontrak. Saya telah resmi menjadi bagian dari konflik yang bisa menghancurkan nama besar atau menghancurkan saya lebih dulu. Sejak malam penahanan itu, nama saya resmi masuk daftar orang yang diawasi. Ponsel saya disadap, pergerakan saya dibatasi, bahkan udara terasa berbeda, seolah setiap tarikan napas dicatat. Zahra mulai bergerak cepat. Pengacaranya bekerja siang malam, Khalid menghubungi jaringan lama yang masih setia. Dan saya dijauhkan dari semua rencana inti. Kamu target utama, kata Zahra. Kalau kamu tahu terlalu banyak, mereka akan bergerak lebih brutal. Saya ingin membantah, tapi kenyataannya pahit. Saya adalah titik terlemah. Hari ketiga setelah pembebasan sementara, telepon dari kampung datang. Ibu, suaranya gemetar. Fahri, ada orang datang ke rumah. Mengaku dari agen luar negeri. Tanya-tanya soal kamu. Darah saya seakan berhenti mengalir. Mereka tidak hanya menyerang saya. Mereka menyentuh keluarga. Saya langsung menemui Zahra. Untuk pertama kalinya saya menaikkan suara. Mereka ke rumah ibu saya. Zahra terdiam, wajahnya pucat. Aku tidak menyangka mereka akan sejauh itu. Ini bukan lagi permainan bisnis, bentak saya. Ini nyawa orang-orang yang bahkan tidak tahu apa-apa. Zahra memejamkan mata seolah menelan keputusan berat. Kalau begitu kita percepat. Malam itu, saya diberitahu rencana sebenarnya. Ada satu dokumen kunci, akta perubahan kepemilikan perusahaan, yang ditandatangani paksa oleh almarhum suami Zahra. Jika dokumen itu bisa dibuktikan cacat hukum, seluruh klaim kakak iparnya runtuh. Masalahnya satu, dokumen asli itu disimpan di tempat yang tidak tersentuh hukum, brankas pribadi keluarga. Dan kamu ingin aku yang mengambilnya, kata saya pelan. Zahra mengangguk. Kamu orang luar, wajahmu tidak dikenali di sana. Saya tertawa pahit. Atau kalau tertangkap, aku yang dikorbankan. Kalau tertangkap, jawab Zahra jujur, aku akan kehilangan segalanya. Kejujuran itu justru membuat dada saya sesak. Malam sebelum rencana dijalankan, saya kembali menelepon ibu. Saya tidak menceritakan apa-apa. Saya hanya bilang saya baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya berbohong dengan sadar. Setelah telepon ditutup, saya duduk lama di kamar. Saya sadar, harga dari perlawanan ini bukan uang, bukan kebebasan, melainkan nama baik keluarga saya yang kini ikut dipertaruhkan. Di luar mesin mobil menyala, Khalid memanggil saya. Saat saya melangkah keluar rumah, Zahra berdiri di ambang pintu. Fahri, katanya pelan, kalau kamu kembali malam ini, semuanya akan berubah. Saya menatapnya lalu mengangguk. Bukan karena yakin, tapi karena tidak ada jalan lain. Dan di dalam hati saya tahu, malam ini saya bukan lagi tameng, saya adalah penentu. Gedung itu berdiri sunyi, dijaga lampu temaram dan kamera di setiap sudut. Rumah keluarga besar Al-Humaidi, tempat di mana kekuasaan dan dendam bercampur menjadi satu. Saya menelan ludah saat mobil berhenti beberapa meter dari gerbang samping. Kamu punya waktu 10 menit, bisik Khalid. Lebih dari itu kita anggap rencana gagal. Saya mengangguk, lalu turun. Detik itu juga, rasa takut berubah menjadi fokus dingin. Ini bukan lagi soal keberanian, ini soal bertahan. Saya berhasil masuk melalui pintu servis lama. Lorong sempit membawa saya ke ruang bawah tanah. Di sanalah brankas itu berada menurut Zahra. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai tahu saya tidak seharusnya ada di sana. Brankas itu nyata, besar, kokoh, dan terkunci dengan sistem lama, kombinasi manual. Zahra mengajarkan kodenya, tapi tangan saya gemetar saat memutarnya. Klik, terbuka. Di dalamnya, map-map tebal tersusun rapi. Saya menemukan dokumen yang dicari. Tanda tangan almarhum suami Zahra terlihat jelas, namun ada catatan kecil di sudut halaman, tanggal yang tidak sinkron dengan rekam medisnya. Bukti. Namun sebelum saya bisa bernapas lega, suara langkah terdengar di atas. Pintu besi terbuka paksa. Senter menyorot langsung ke wajah saya. Berhenti. Saya membeku. Dua penjaga turun dengan senjata terangkat. Tidak ada jalan kabur. Salah satu dari mereka menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Kamu suami wanita itu." Saya tidak menjawab. Dia menyuruhmu? Lanjutnya. Saya tahu, satu jawaban bisa menyelamatkan saya atau menghancurkan Zahra. Detik itu, saya memilih sesuatu yang bahkan tidak saya sadari sebelumnya. Kesetiaan. Saya sendiri, jawab saya. Ini urusan saya.
Pukulan datang cepat. Dunia saya gelap sejenak. Saat sadar, saya sudah terikat di kursi besi, ruangan dingin menyengat tulang. Seorang pria masuk, wajahnya mirip foto yang pernah saya lihat, kakak ipar Zahra. "Kamu berani," katanya datar. "Atau bodoh?" Ia meletakkan map di meja, dokumen itu, bukti yang saya curi. "Kami bisa mengakhiri ini," lanjutnya. "Tanda tangani pernyataan, mengaku memalsukan semua ini. Lalu pulanglah ke negaramu, keluargamu aman." Saya terdiam ya, tawaran itu menggoda, terlalu menggoda. "Dan Zahra?" tanya saya. Ia tersenyum tipis. "Dia akan sendirian, seperti seharusnya." Di kepala saya, wajah ibu saya muncul. Lalu wajah Zahra, perempuan keras yang belajar percaya lagi sedikit demi sedikit. Saya menarik napas dalam. Kalau saya tanda tangan, saya hidup sebagai pengecut. Ruangan Henning. Pria itu menghela napas. Sayang sekali, pintu terbuka lagi. Seorang penjaga berbisik sesuatu di telinganya. Wajahnya berubah. "Mereka sudah tahu kamu di sini," katanya kesal. "Madam Zahra bergerak lebih cepat dari dugaan." Ia menoleh ke saya. Tapi ini belum selesai. Saya ditinggalkan dalam ruangan itu, terikat, dengan luka di wajah dan satu pikiran menggedor kepala saya. Apakah Zahra akan datang tepat waktu, atau saya akan menghilang malam ini? Waktu berjalan tanpa suara di ruangan dingin itu. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Tali di pergelangan tangan saya mulai terasa perih, kepala berdenyut akibat pukulan sebelumnya. Saya mencoba tetap sadar, karena saya tahu kehilangan kesadaran berarti kehilangan segalanya. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Teriakan, suara pintu dibuka paksa. Lalu Zahra berdiri di ambang pintu. Ia tidak datang sendirian. Aparat hukum, pengacara, dan Khalid memenuhi ruangan. Kakak iparnya berdiri kaku, wajahnya mengeras saat menyadari rencananya runtuh setengah jalan. Saya dibebaskan, tali dilepas. Dunia terasa berputar, tapi satu hal jelas, saya masih hidup. Di ruang utama rumah itu, konfrontasi terjadi. Dokumen yang saya ambil dipaparkan. Tanggal tidak sinkron. Tanda tangan dipaksa. Tekanan medis dibuktikan. Tidak cukup untuk langsung memenjarakan siapapun, tapi cukup untuk menghentikan pengambil alihan. Untuk sementara. Saat semuanya selesai dan rumah itu kembali sunyi, Zahra membawa saya pulang. Di mobil tidak ada kata, hanya kelelahan yang menumpuk. Malam itu di rumah kami, Zahra akhirnya bicara. "Ada satu hal yang belum kamu tahu," katanya lirih. Saya menoleh, tubuh masih sakit, hati lebih sakit lagi. "Pernikahan kita tidak sepenuhnya rencana darurat," lanjutnya. "Aku memilihmu bukan hanya karena kamu orang luar." Saya terdiam. "Aku sudah menyelidikimu sebelum tawaran itu," katanya jujur. "Aku tahu keluargamu. Aku tahu kamu dikenal jujur di tempat kerja lama." Kata-kata itu menusuk. "Jadi saya tetap objek seleksi?" Awalnya iya, jawabnya tanpa menghindar. Tapi sekarang tidak. Saya tertawa pahit. "Saya hampir mati malam ini, Zahra." Matanya berkaca-kaca. "Dan aku hampir kehilangan satu-satunya orang yang berdiri di sisiku tanpa pamrih." Keheningan menggantung di antara kami. Pernikahan yang dimulai dengan keterpaksaan kini diikat oleh darah, ketakutan, dan kejujuran yang terlambat. "Aku tidak tahu apa arti kita setelah ini," kata saya pelan. Zahra mengangguk. "Aku juga tidak. Tapi mulai sekarang aku tidak akan berbohong lagi." Saya ingin percaya, tapi luka tidak sembuh secepat janji. Di luar, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Karena meski kami menang satu pertempuran, saya tahu perang ini belum selesai. Dan kebenaran yang terungkap barusan bisa menjadi awal retak yang lebih besar. Ketenangan setelah penyelamatan itu hanya bertahan 2 hari. Hari ketiga, kabar datang seperti palu menghantam kepala. Khalid masuk ke ruang tamu dengan wajah tegang, ponsel di tangannya bergetar terus. "Mereka bergerak dari arah lain," katanya. "Keluargamu." Dunia saya terasa miring. "Apa maksudmu?" "Ada laporan ke imigrasi Indonesia. Tuduhan bahwa kamu terlibat kasus besar di sini. Jika ditindaklanjuti, keluargamu bisa ikut diperiksa. Rumah mereka bisa disita sementara." Saya terduduk. Ini lebih kejam dari semua ancaman sebelumnya. Mereka tidak bisa menjatuhkan Zahra secara langsung, jadi mereka menekan saya melalui keluarga. Zahra berdiri tak jauh dari kami. Wajahnya menegang saat mendengar penjelasan Khalid. "Ini salahku," katanya lirih. "Mereka tahu titik lemahnya ada padamu." Saya langsung ngepalkan tangan. "Apa yang sebenarnya mereka mau sekarang?" Khalid menjawab pelan, "Satu pernyataan resmi dari Fahri.
mengakui bahwa semua konflik ini rekayasa Zahra. Setelah itu, mereka akan berhenti. Saya menatap Zahra. Perempuan yang dulu terasa asing itu kini tampak rapuh. Bukan sebagai pengusaha besar, bukan sebagai janda terpandang, melainkan sebagai manusia yang takut sendirian lagi. Kalau saya lakukan itu, kata saya pelan. Apa yang terjadi pada ibu? Mereka akan menarik laporan, jawab Khalid jujur. Keluargamu aman. Zahra mendekat. Suaranya bergetar, sesuatu yang jarang terjadi. Aku tidak akan memintamu melakukan ini. Tapi kalau saya tidak melakukannya, potong saya, keluarga saya yang hancur. Keheningan jatuh berat. Malam itu saya menelepon ibu lagi. Suaranya terdengar lelah tapi berusaha tenang. Kalau capek di sana pulang saja, Ri, katanya. Ibu tidak butuh uangmu kalau kamu tersiksa. Air mata saya jatuh tanpa suara. Saya menutup telepon dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, saya merasa benar-benar kalah. Di kamar, Zahra duduk menunggu. Apa keputusanmu? Tanyanya pelan. Saya menatap lantai lama, lalu mengangkat kepala. Saya akan buat pernyataan itu. Wajah Zahra pucat. Fahri, saya tidak bisa mempertaruhkan keluarga saya, lanjut saya. Kalau harga untuk menyelamatkan mereka adalah kehilangan semua yang kita bangun, maka itulah harga yang harus saya bayar. Zahra berdiri perlahan. Matanya basah, tapi ia menahan diri. Kalau kamu melakukan ini, katanya lirih, kita akan selesai. Secara hukum, secara publik. Saya mengangguk, saya tahu. Malam itu kami duduk berhadapan tanpa sentuhan, tanpa pelukan, dua orang yang terikat akad tapi dipisahkan oleh pengorbanan. Dan di dalam hati saya hanya ada satu doa. Semoga semua rasa sakit ini cukup untuk menyelamatkan mereka yang tidak bersalah. Pernyataan itu dirilis pagi hari. Wajah saya terpampang di berbagai media lokal. Judul-judulnya kejam, singkat, dan mematikan karakter. Tiki asal Indonesia akui pernikahan rekayasa. Zahra Al-Humaidi diduga manipulasi hukum dengan suami bayaran. Saya membaca semuanya tanpa ekspresi, seperti melihat hidup orang lain runtuh, padahal itu hidup saya sendiri. Isi pernyataan itu persis seperti yang diminta. Saya mengaku bertindak atas kemauan sendiri, menyebut konflik keluarga sebagai kesalahpahaman, dan menyatakan Zahra tidak terlibat secara hukum. Satu tanda tangan, satu kalimat, nama saya hancur. Siang harinya, kabar dari kampung datang. Ibu menelepon dengan suara lega. Mereka tidak datang lagi, Ri, katanya. Katanya masalahnya sudah selesai. Saya menutup mata. Berarti pengorbanan saya bekerja. Namun yang tidak mereka ceritakan di media adalah satu hal kecil. Saya tidak pernah mencabut satu dokumen pun yang sudah diamankan Zahra. Dan disitulah letak kesalahan mereka. Zahra tidak menemui saya hari itu. Tidak menelepon. Tidak mengirim pesan. Hubungan kami secara hukum masih ada, tapi secara nyata kosong. Malamnya Khalid datang sendirian. Mereka merasa menang, katanya. Terlalu cepat. Ia meletakkan sebuah tablet di meja. Di layar terlihat laporan audit independen yang baru saja diajukan ke pengadilan bisnis. Dokumen lama ditambah bukti baru. Tanggal pada dokumen warisan tidak cocok dengan rekam medis almarhum, lanjut Khalid. Dan kini ada saksi internal yang berani bicara. Saya menatap layar itu lama. Kenapa sekarang? Karena mereka lengah, jawab Khalid. Dan karena kamu. Saya mengerutkan kening. Dengan menjatuhkan dirimu, katanya pelan, mereka membuka ruang bagi Zahra untuk bergerak tanpa terlihat sebagai penyerang. Jadi inilah rencananya. Saya bukan dikorbankan tanpa makna. Saya umpan terakhir. Keesokan harinya, berita baru muncul, kali ini dengan nada berbeda. Tidak sekeras tuduhan, tapi cukup mengguncang pasar dan nama besar keluarga Al-Humaidi. Zahra dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka. Sore itu, ia akhirnya datang menemui saya. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya dua orang yang lelah duduk berhadapan. Kamu bebas pergi kapan saja, katanya lirih. Secara moral, aku sudah mengambil terlalu banyak darimu. Saya tersenyum tipis. Saya sudah tahu sejak awal. Imbalannya memang menegangkan. Untuk pertama kalinya Zahra tersenyum pahit. Setelah ini, lanjutnya, tidak akan ada yang sama. So, saya berdiri. Tidak apa-apa. Yang penting keluarga saya aman. Zahra menatap saya lama. Lalu berkata pelan, hampir tak terdengar. Kalau suatu hari kamu kembali ke sini, aku berharap itu bukan karena terpaksa. Saya tidak menjawab. Ikan Denin untuk pertama kalinya saya benar-benar tidak tahu apakah perpisahan ini adalah akhir atau hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih besar. Koper kecil sudah terisi.
Tiket pulang ada di saku jaket. Secara hukum, saya bebas. Tidak ada lagi kewajiban. Tidak ada lagi peran yang harus saya mainkan. Seharusnya saya merasa lega. Tapi justru itulah masalahnya, saya tidak merasakannya. Pagi itu, berita besar pecah. Audit khusus ungkap cacat serius pada pengalihan warisan Al-Humaidi. Nama kakak ipar Zahra mulai disebut. Saham perusahaan goyah. Beberapa mitra menarik diri. Kekuasaan yang selama ini menekan Zahra mulai retak. Khalid datang tergesa sebelum saya berangkat. "Madam ingin bertemu," katanya singkat. "Saya sudah tidak ada urusan," jawab saya pelan. "Justru itu," katanya. "Ini bukan soal urusan, ini soal pilihan." Saya akhirnya datang. Zahra duduk di ruang kerja yang sama, tapi suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan berlebihan, tidak ada nada perintah. Ia tampak lebih kecil, lebih manusiawi. "Kamu menang," katanya tanpa basa-basi. Saya menggeleng. "Saya hanya bertahan." "Dan itu cukup," jawabnya. "Karena sekarang mereka terpojok." Is penandorong sekudah map ke arah saya. Di dalamnya ada satu surat resmi dan satu rekening. "Ini tawaran kedua," katanya. "Bukan kontrak terpaksa, bukan tameng." Saya membaca surat itu pelan-pelan. Nama saya dicantumkan sebagai pendamping sah dalam proses hukum lanjutan, dengan perlindungan penuh negara dan kompensasi yang lebih dari cukup untuk hidup tenang selamanya. "Kalau kamu menerima," lanjut Zahra, "kita akan berdiri sejajar. Kamu tidak lagi bisa disingkirkan begitu saja." Saya menutup map itu. "Dan risikonya?" tanya saya. Ia menatap saya lurus. "Kamu akan kembali jadi sasaran. Tapi kali ini kamu tahu semuanya. Tidak ada rahasia." Saya terdiam lama. Di kepala saya dua dunia saling bertabrakan. Dunia pulang, ibu, kampung, hidup sederhana. Dan dunia ini keras, berbahaya, tapi jujur dalam ketegangan. "Kamu tidak berutang apapun padaku," kata Zahra pelan. "Kalau kamu pergi sekarang, aku akan mengerti." Saya berdiri, melangkah ke jendela. Matahari siang menyinari halaman rumah besar itu, tempat yang dulu terasa seperti penjara, kini terasa seperti medan terakhir. "Saya tidak mau kembali karena uang," kata saya akhirnya. Zahra mengangguk. "Aku tahu. Saya juga tidak mau kembali karena rasa kasihan." Ia menarik napas. "Saya kembali," lanjut saya pelan. "Kalau kali ini, saya memilih sendiri." Keheningan jatuh. Zahra berdiri. Tidak mendekat, tidak memaksa. "Kalau begitu," katanya dengan suara bergetar yang ditahan, "apa pilihanmu?" Saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya tidak menjawab sebagai TKI terjepit, bukan sebagai suami kontrak. Saya menjawab sebagai diri saya sendiri. "Beri saya 1 hari," kata saya. "Kalau saya kembali, itu bukan karena terpaksa." Zahra mengangguk pelan. "Saat saya melangkah keluar, saya tahu. Hari esok akan menentukan apakah saya benar-benar bebas." Saya berjalan tanpa tujuan di kota yang selama ini terasa asing, mencoba mendengar suara hati saya sendiri, tanpa ancaman, tanpa janji uang, tanpa tekanan siapapun. Untuk pertama kalinya, pilihan itu benar-benar ada di tangan saya. Pagi hari, keputusan saya sudah bulat. Saya kembali. Bukan karena Zahra, bukan karena perang keluarga, tapi karena saya sadar, jika saya pergi sekarang, semua pengorbanan sebelumnya hanya akan menjadi luka sia-sia. Saya tiba di rumah Zahra sebelum matahari tinggi. Khalid menyambut saya dengan senyum lega. "Madam akan senang," katanya. Kalimat itu entah kenapa membuat dada saya mengeras. Zahra menerima saya di ruang kerja. Tidak ada map, tidak ada kontrak, hanya 2 cangkir kopi yang sudah dingin. "Aku sudah memutuskan," kata saya. "Saya ikut proses hukum sampai selesai." Zahra menutup mata sejenak. Ketika membukanya, ada kelegaan yang ia coba sembunyikan. "Terima kasih," katanya pelan. "Kali ini, aku berjanji tidak akan menjadikanmu perisai." Saya mengangguk, tapi di dalam hati ada firasat aneh, seperti sesuatu sudah bergerak tanpa sepengetahuan kami. Dan firasat itu benar. Siang harinya, kabar buruk datang menghantam lebih keras dari sebelumnya. Salah satu saksi internal yang bersedia bersuara, pria yang memperkuat audit dan mengguncang posisi kakak ipar Zahra, ditemukan tewas. Polisi menyebutnya kecelakaan. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, ini pesan. Zahra terduduk, wajahnya pucat. "Mereka nekat," bisiknya, "karena mereka tahu kita hampir menang." Saya menoleh ke Khalid. Ia berdiri kaku, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Siapa yang terakhir bertemu saksi itu?" tanya Zahra. Khalid menjawab tanpa ragu.
Saya. Ruangan seketika sunyi. Saya menatapnya tajam. Selama ini Khalid adalah jembatan pelindung orang kepercayaan, terlalu bersih, terlalu tepat waktu. Ya kamu bilang setia, kata Zahra pelan, nyaris tak terdengar. Khalid menarik napas panjang, senyumnya menghilang. Kesetiaan juga soal bertahan hidup, madam, katanya datar. Dan keluarga Anda terlalu lama bermain api. Dunia seperti runtuh di tempat. Jadi semua ini, gumam saya. Diatur agar terlihat seimbang, potong Khalid. Tidak ada yang benar-benar menang. Pengkhianatan itu bukan datang dari luar. Ia berdiri tepat di antara kami sejak awal. Zahra berdiri, tubuhnya gemetar, tapi suaranya tegas. Pergi sebelum aku memanggil aparat. Khalid menatap saya sekilas. Kamu seharusnya pulang kemarin. Lalu ia pergi, meninggalkan kami dengan kehancuran baru. Saya menatap Zahra. Sekarang apa? Ia mengusap wajahnya, napasnya berat. Sekarang, kita benar-benar sendirian. Di luar, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Dan saat itu saya sadar, keputusan saya untuk kembali telah menelan satu nyawa. Dan sebelum semua ini berakhir, mungkin akan ada harga yang lebih mahal lagi. Nama Khalid menghilang dari sistem dalam hitungan jam. Teleponnya mati, apartemennya kosong. Rekaman kamera di sekitar rumah menunjukkan ia pergi subuh-subuh dengan satu tas kecil, ringan, tapi cukup untuk membawa rahasia yang bisa menenggelamkan siapa saja. Dia membawa salinan terakhir, kata pengacara Zahra dengan wajah muram. Catatan transaksi gelap yang menghubungkan kematian suami madam, manipulasi audit, dan keterlibatan pihak luar. Kalau itu bocor ke orang yang salah, tambahnya, madam bukan hanya kehilangan perusahaan, bisa kehilangan nyawa. Saya berdiri di sudut ruangan mendengarkan. Otak saya bekerja cepat. Khalid tidak lari tanpa tujuan. Ia selalu punya rencana cadangan. Dia akan menjualnya, kata saya akhirnya. Tapi bukan ke musuh lama. Zahra menoleh. Maksudmu? Ke pihak yang paling aman untuknya, jawab saya. Aparat. Atau kelompok yang bisa menjaminnya hidup baru. Pilihan menyempit, waktu menipis. Di saat yang sama, telepon saya berdering. Nomor asing. Jantung saya langsung menegang. Fahri, suara itu terdengar tenang, terlalu tenang. Khalid, kita perlu bicara, sendirian. Lokasi dikirim. Pelabuhan Tua, 2 jam dari kota. Zahra langsung menolak. Itu perangkap. Bisa jadi, jawab saya jujur. Tapi dia menghubungi saya, bukan ibu. Artinya, dia masih melihat saya sebagai kunci. Zahra menggenggam tangan saya. Kuat, kalau kamu pergi, kamu mungkin tidak kembali. Saya menatapnya. Kalau saya tidak pergi, semua ini pasti runtuh. Keheningan menggantung. Lalu Zahra mengangguk pelan, mata berkaca-kaca. Bawa pengawalan. Tidak, kata saya tegas. Dia tidak akan bicara kalau merasa dikepung. 1 jam kemudian saya berangkat sendirian. Pelabuhan itu sunyi. Bau laut dan karat bercampur. Khalid berdiri di dekat gudang tua, punggungnya membelakangi saya. Kamu datang, katanya tanpa menoleh. Aku kira kamu sudah belajar memilih aman. Aman tidak selalu benar, jawab saya. Ia tersenyum tipis, lalu menoleh. Wajahnya lelah. Bukan wajah pengkhianat yang puas, melainkan orang yang kehabisan jalan. Aku tidak ingin membunuh siapapun, katanya. Tapi roda ini sudah berputar terlalu lama. Apa maumu? Tanya saya langsung. Jaminan, jawabnya. 1 paspor baru, 1 identitas, dan Zahra menghentikan segalanya. Saksi sudah mati, kata saya dingin. Kamu pikir itu bisa dihapus? Khalid menghela napas. Itu sebabnya aku memanggilmu, bukan dia. Ia mendekat setengah langkah. Kamu masih punya pilihan, Fahri. Serahkan salinan yang kamu tahu ada, dan aku pastikan keluargamu aman selamanya. Dunia terasa berhenti. Kalau aku menolak, tanya saya. Perang berlanjut, jawabnya singkat. Dan orang-orang polos akan terus jadi korban. Saya menatap laut gelap di belakangnya. Di kejauhan, siren samar terdengar, entah patroli, entah ilusi. Berikan aku satu alasan, kata saya pelan. Kenapa aku harus percaya padamu? Khalid menatap mata saya. Angin laut berembus kencang di pelabuhan tua itu. Kata-kata Khalid masih menggantung di kepala saya, seperti beban yang tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Nama yang lebih besar dari Zahra. Kekuasaan yang tidak terlihat, tapi mengatur segalanya. Saya sadar, jika Khalid berbicara penuh ke arah yang salah, Zahra tidak hanya akan jatuh, ia akan lenyap. Dan jika saya menutup semuanya, keadilan untuk orang-orang yang sudah mati tidak akan pernah ada. Kamu tahu aku tidak pegang semua salinan,
kata saya akhirnya. Khalid mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga tahu siapa yang kamu lindungi. Saya menghela napas panjang. Aku tidak akan menyerahkan Zahra. Ia tersenyum pahit. Aku juga tidak minta itu. Khalid membuka tasnya, mengeluarkan satu flash drive hitam, lalu satu ponsel lama. Ini cukup untuk menjatuhkan kakak iparnya, katanya. Bukti tekanan, transaksi ilegal, dan pengalihan aset tidak menyentuh nama besar di atasnya. Saya menatapnya tajam. Dan sisanya akan terkubur bersamaku, jawabnya pelan. Aku pergi malam ini, tanpa nama, tanpa masa lalu. Saya terdiam. Inilah kompromi kotor itu, kebenaran setengah jalan. Cukup untuk menghentikan kejahatan terdekat, tapi membiarkan akar besarnya tetap hidup. Kalau aku setuju, kata saya lirih, berapa banyak nyawa yang kamu selamatkan? Khalid menatap laut. Lebih banyak daripada yang bisa kamu hitung. Saya tahu ini salah, tapi saya juga tahu menolak bisa lebih mematikan. Saya mengangguk pelan. Pergilah, kata saya, dan jangan pernah kembali. Khalid menyerahkan flash drive itu ke tangan saya. Tangannya bergetar sesaat, pertanda bahwa bahkan pengkhianat pun punya batas ketakutan. Jaga dia, katanya singkat. Lalu ia berjalan menjauh, menghilang di antara kontainer dan bayangan malam. Saya kembali ke kota menjelang subuh. Zahra menunggu di ruang tamu. Sekali lihat wajah saya, ia tahu saya membuat keputusan yang tidak ingin ia dengar, tapi perlu. Khalid pergi, kata saya, tapi bukti cukup untuk menjatuhkan mereka yang paling dekat. Zahra menutup mata lama. Saat membukanya, air mata jatuh tanpa suara. Aku membenci dunia ini, katanya lirih. Aku juga, jawab saya jujur. Hari itu, proses hukum bergerak cepat. Kakak iparnya ditetapkan sebagai tersangka. Aset dibekukan. Nama Zahra dibersihkan sebagian. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk bertahan. Media bersorak, publik merasa mendapat keadilan. Padahal kami tahu, itu hanya sebagian kecil dari kebenaran. Malamnya, saya dan Zahra duduk berhadapan, tidak sebagai majikan dan TKI, tidak sebagai tameng dan target, hanya dua orang yang selamat dengan luka masing-masing. Setelah ini, kata Zahra pelan, kamu benar-benar bisa pergi. Saya menatapnya lama. Dan kalau saya tinggal, ia tersenyum sedih. Tidak akan ada lagi imbalan, tidak ada kontrak, tidak ada jaminan aman. Saya mengangguk, itu justru terdengar jujur. Di luar, kota kembali hidup seperti biasa. Sementara kami tahu, pagi itu datang tanpa drama. Tidak ada siren, tidak ada berita mendadak, tidak ada telepon berdering panik. Matahari naik seperti biasa, seolah dunia tidak peduli berapa banyak rahasia yang telah dikubur semalam. Saya berdiri di depan jendela, koper kecil kembali terletak di lantai. Kali ini bukan karena terpaksa, kali ini karena pilihan. Zahra berdiri di belakang saya, tidak mendekat, tidak menahan. Ia belajar, seperti saya, bahwa menahan hanya akan melahirkan luka baru. Aku sudah menandatangani semua dokumen, katanya pelan. Kamu bebas sepenuhnya, secara hukum, secara finansial. Saya mengangguk. Terima kasih. Kami terdiam lama. Pernikahan ini dimulai sebagai transaksi, bertahan sebagai strategi, dan berakhir sebagai sesuatu yang tidak pernah kami rencanakan. Kejujuran tanpa janji. Apa kamu bahagia di sini? Tanya Zahra akhirnya. Pertanyaan sederhana. Jawaban yang sulit. Seti selamat, jawab saya jujur. Dan untuk orang seperti saya, itu sudah lebih dari cukup. Ia tersenyum tipis. Aku ingin menawari kamu satu hal terakhir, Daya menoleh. Bukan uang, bukan perlindungan, lanjutnya. Tinggal, bukan sebagai tameng, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihan yang setara. Tidak ada tekanan di suaranya, tidak ada ketakutan, hanya kejujuran telanjang. Saya memejamkan mata sejenak. Di kepala saya, kampung halaman muncul. Ibu yang menua, rumah sederhana, hidup yang tenang. Lalu wajah Zahra, perempuan kuat yang belajar rapuh, yang akhirnya berdiri tanpa bayangan siapapun. Saya membuka mata. Saya tidak bisa, kata saya pelan. Zahra mengangguk, tidak terkejut, tidak hancur, seolah ia sudah siap sejak awal. Kamu memilih pulang, katanya. Saya memilih hidup yang tidak terus-menerus menoleh ke belakang, jawab saya. Dan saya tahu, di dunia ibu, itu tidak mungkin. Ia tersenyum. Kali ini tulus. Kamu orang paling jujur yang pernah masuk ke hidupku. Saya mengangkat koper. Di ambang pintu saya berhenti. Zahra. Ya. Terima kasih Ditome karena akhirnya membiarkan saya memilih. Ia mengangguk.
Terima kasih karena tidak lari saat kamu masih terpaksa. Kami tidak berpelukan, tidak berjanji bertemu lagi, tidak berpura-pura ini kisah cinta yang harus berakhir bahagia. Kami memilih dewasa. Pesawat lepas landas siang itu. Dari jendela, kota itu mengecil. Tempat saya hampir kehilangan segalanya, dan justru menemukan diri sendiri. Saya pulang bukan sebagai TKI yang kalah, bukan sebagai suami bayaran, tapi sebagai pria yang pernah berada di pusat badai, dan memilih keluar sebelum badai itu menjadi dirinya. Dan di tempat lain, seorang janda Arab berusia 50 tahun berdiri sendirian, bukan sebagai korban, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya tidak lagi membutuhkan tameng. Tamat.